Jadi saya pikir kejadian Sukarela di Makassar itu adalah sudah titik awal revolusi untuk melawan oligarki. Jadi saya pikir kejadian Sukarela di Makassar itu adalah sudah titik awal revolusi untuk melawan oligarki. Ada negara dalam negara, ada laut yang diuruk, itu sudah menunjukkan bahwa negara P2 masih melanjutkan agendanya untuk merampok tanah negara dan tanah rakyat. Sepertinya penguasa sudah dibawa oligarki. Jadi bukan tidak berkuasa. Nah, kita lihatlah Pak Yusuf Kalla yang mantan wakil presiden, tanahnya diambil, dan itu kerjasama mafia dengan oligarki dan aparat hukum. Jadi sebenarnya ya saya nggak tahu, melawan ini memang hanya rakyat, karena kalau mengharap penegak hukum, pemerintah, kemudian itu udah nggak kuat lagi. Ya setingkat Yusuf Kalla lah contohnya. Yusuf Kalla aja diambil, dirampok tanahnya, apalagi rakyat lain. Jadi saya pikir kejadian Yusuf Kalla di Makassar itu adalah sudah titik awal revolusi untuk melawan oligarki. Itu titik awal revolusi karena mereka betul-betul memproklamirkan bahwa kami oligarki bisa melakukan apa saja dan ke siapa saja. Jadi jangan coba-coba lawan kami. Yusuf Kalla aja kami lawan, kami korbankan, apalagi kalian-kalian. Kan kira-kira itu pernyataan mereka. Rakyat berusaha agar ini sampai kepada telinga presiden. Apabila presiden dianggap rakyat tidak memberikan keamanan yang cukup untuk persoalan-persoalan penjajahan ini, apa yang harus dilakukan kepada presiden? Saya sih melihat tidak ada lain, jangan menunggu presiden. Rakyat sudah harus melawan, nggak usah menunggu presiden apakah dia atau tidak dia. Rakyat sudah harus melawan karena ya kejadian, saya ulangi, kejadian Yusuf Kalla adalah proklamasi oligarki bahwa dia bisa melakukan apa saja kepada siapa saja. Jadi saya tidak lagi menyatakan Prabowo. Rakyat sudah harus melamatkan dirinya karena faktanya mereka sudah melakukan apa saja. Itu sebenarnya inti dari kejadian ini, dan ya kita udah duga memang itu akan terjadi. Ya baik pemirsa, saudara sebangsa dan tanah air. Inilah yang menjadi kesemasannya rakyat apabila presiden tidak mengajak dialog para tokoh ya untuk mengatasi penjajahan yang akan pasti terjadi ini ya. Dan kita harus apa sih yang sudah dirampok oligarki? Jutaan hektar hutan sudah di tangan mereka. Jutaan hektar kebun sudah di tangan mereka. Jutaan hektar tambang di tangan mereka. Jutaan ribuan kilometer pantai sudah di tangan mereka. Hampir semua pejabat sudah dibeli oleh mereka. Hampir semua pejabat, hampir semua ketua partai itu saya yakin sudah di tangan mereka. Kita tidak pernah mendengarkan pembelaan partai politik kepada rakyatnya. Kita tidak pernah mendengarkan pejabat membela rakyatnya. Tapi kita menyaksikan dengan nyata pejabat menjadi pembawa baki daripada oligarki. Nah, itu negara ini memang betul-betul sudah negara oligarki, dan itu saya ingatkan, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa hasil reformasi 98 adalah berhasil menyerahkan kedaulatan ekonomi dan sumber daya alam kepada oligarki. Jadi kepada para aktivis 98, saya pikir sebaiknya kalian berkumpul. Itulah hasil reformasi 98. Baik Pak Said, rakyat menunggu petuah, menunggu petunjuk dari para tokoh-tokoh. Kalau tidak, ini akan menjadi sesuatu keburukan bagi rakyat. Merdeka! 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 Sungguh kami tidak pernah menghukum mereka. Bagi kami, ending kami adalah mati. Dan kami merindukan itu ketika kami berjalan di jalan yang hak. Ketika kami berjalan di jalan bagaimana Allah mengutus utusannya untuk memberikan edukasi ke kita dan mempelajari hukum-hukumnya, tingkah lakunya, akhlaknya, gitu. Nah, ini kami di sini, kami sedang mengaplikasikan hubungan kami dengan Allah. Bagaimana hubungan kami dengan Allah? Ketika kita aduhai dengan Allah, tapi sisi yang lain tetangga-tetangga kita nangis. Sisi yang lain
tetangga-tetangga kita direbut tanahnya. Kemudian kita diam aja. Ini kan namanya tidak pernah memahami hubungan kita dengan Allah. Artinya kami hari ini sedang praktek hablum minallah, sedang mengaplikasikan hablum minallah. Terima kasih. Ya, baik. Kalau Pak Khalid ya menyatakan untuk melakukan jihad, ini apa yang disampaikan beliau tadi ya, iskariman au mutsaidan, hidup mulia atau mati syahid. Ini yang ada di benak para pejuang di Banten ini ya. Ada Bapak Azamhan, kami berikan waktu untuk 1-2 menit mengomentari apa yang mesti dilakukan oleh para pejuang Banten yang para tokohnya turun. Jadi yang pertama, rakyat Banten nggak usah takut karena Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2, negeri ini berdaulat di tangan rakyat. Banten adalah rakyat. Tidak ada yang perlu kalian takuti soal ini. Bahkan PSN ini sudah di stop di putusan MA. Tidak lagi bisa dilanjutkan. Jadi rakyat Banten nggak perlu takut. Tadi saya sempat ribut sama yang pemabuk-pemabuk di depan itu. Dan saya tegaskan sama polisi, harus dikawal. Kalau kalian yang mabuk masuk ke sini, selesai kalian di sini semua. Nah akhirnya saya juga mendorong bagi yang bertato-tato mukanya semua hanya matanya yang nggak ditato. Saya sudah datangin, saya sudah kasih tahu, jangan bikin ribut. Kalau Anda bikin ribut di sini, berarti kalian menantang rakyat Banten. Maka dari itu jelas bahwa semua tokoh-tokoh nasional yang mengawal kalian di sini, nggak ada yang perlu kalian takuti. Ingat, ayat 2 pasal 1 Undang-Undang Dasar yang paling tinggi, bahwa negara ini berdaulat atas nama rakyat di tangan rakyat. Jadi rakyat yang punya kuasa. Tak ada yang perlu kalian takuti. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marwan, mohon waktu 2 menit Pak Marwan. Ya, rakyat nampaknya akan dibentur-benturkan 2 menit sampai 10 menit. Ini harus ada suara dari para tokoh untuk katakan memberikan fatwa untuk perlawanan. Ya, semua tokoh sudah menyatakan apa itu lawan dengan jihad. Ini sudah betul-betul kurang ajar para oligarki. Semua rakyat mencurigai bahwa ini biang keroknya ada oligarki yang tidak akan selesai ya melakukan penjajahan di PIK ini. Silakan Pak. Jahat banget. Memang harus dilawan. Ya, terima kasih Om Lim. Kita melihat fakta di lapangan. Kejahatan sudah terjadi dan sudah memberi dampak yang sangat merusak kepada negara dan rakyat. Bahwa kejahatan yang terjadi masuk kategori state corporate crime, kejahatan terhadap negara, kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia, terutama di Banten, di Rempang, dan sejumlah wilayah di Indonesia, itu sudah hilang, dirampok oleh oligarki. Itu fakta yang saya sebutkan di awal tadi. Fakta di PIK 2 ini juga sama. Kejahatan mereka meskipun pemerintah sudah menerbitkan Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMP. Kemudian ada Permenko Perekonomian nomor 16 2025 bahwa PIK 2 sudah bukan lagi PSN. Ya, namun oleh negara PIK 2, negara PIK 2 tetap melanjutkan proyek ini dan tetap didukung oleh aparat negara. Apakah itu Polri maupun TNI maupun ASN. Ya, ini fakta. Jadi karena itu saya meminta menuntut kepada 3 pihak utama. Yang pertama kepada Pak Prabowo, bahwa kejahatan negara dalam negara sudah tidak bisa ditolerir, harus dihentikan. Dan ini sama dengan yang dipidatokan pada 20 Oktober 2024. Karena itu buktikanlah omongan Anda Pak Prabowo, bahwa laut dipagar, Anda kerahkan TNI untuk mencabut. Tapi belakangan oligarki menguruk lahan yang bekas pagarnya dicabut dan Anda diam saja. Jadi contoh yang ada yang 2 ini
ada negara dalam negara, ada laut yang diuruk. Itu sudah menunjukkan bahwa negara PIK 2 masih melanjutkan agendanya untuk merampok tanah negara dan tanah rakyat. Nah, karena itu kita menuntut membuktikan masih ada waktu bagi Pak Prabowo untuk memberlakukan hukum perang di Indonesia. Perang terhadap negara PIK 2. Kemudian yang kedua, kita menuntut kepada oligarki, termasuk pentolan-pentolannya, agar mereka menghentikan kejahatan tingkat tinggi yang sudah mereka lakukan sejak 2-3 tahun terakhir melalui PSN, dan PSN-nya sudah dicabut. Mestinya mereka patuh kepada apa yang menjadi ketetapan pemerintah, bahwa ini bukan PSN, tapi kenapa mereka masih melanjutkan? Karena itu mereka segera untuk menghentikan dan ada pengadilan terhadap mereka untuk nanti kalau perlu dihukum mati dan aset-aset mereka disita untuk negara dan rakyat. Nah, yang ketiga, bagi kita semua setelah memahami berbagai kejahatan yang seperti ini, maka kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus bergerak. Kita harus memulai gerakan masif rakyat yang bisa kita anggap sebagai revolusi. Mari memulai revolusi. Revolusi untuk apa? Untuk menghentikan, menangkap para pelaku negara PIK 2 untuk segera diproses secara hukum. Jadi rakyat, saya menghimbau kita semua melawan, terutama teman-teman yang ada di Banten dan di Jabodetabek. Kemudian juga di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia. Mari kita semua memulai perlawanan. Perlawanan apa? Perlawanan menegakkan kebenaran dan keadilan, kedaulatan negara. Menghadapi siapa yang menghadapi para penjahat, para perampok aset negara. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan, luar biasa ya. Tadi hampir semua tokoh ya menyatakan hal yang sama, bahwa rakyat membutuhkan fatwa jihad dari para pemimpinnya, karena dianggap rezim ini sudah tidak bisa memberikan keamanan bagi bangsa, rakyat dan Indonesia ya, terutama yang tampak jelas ada di PIK ini. Pak Taufik Baudin, bagaimana nih rakyat meminta fatwa mendika resolusi jihad untuk menghadapi para oligarki yang tetap menguasai dan mengendalikan pemerintah. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan, dan saya selalu berusaha tetap fokus kepada sumber masalahnya. Saya tidak mau terbawa arus permainan mereka, lompat-lompat lepas dari sumber masalah. Kembali saya katakan, sumber masalah adalah Jokowi. Apa yang terjadi di PIK 2 Banten adalah warisan Jokowi. Saya tidak mau ributin oligarki. Kenapa? Kenapa dia berani? Karena dapat backing. Kok yang diributin yang oligarkinya? Sumbernya, pendukungnya yang namanya Jokowi. Jokowi itu PKI gaya baru. Kerjanya mau acak-acak republik, korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mendorong anaknya. Jadi saya hanya kembali mengingatkan dan menyarankan untuk tetap fokus dengan sasaran utama Jokowi di kerangkeng, Gibran di kerangkeng, yang lain akan ikut ke bawah. Saya tidak mau lompat-lompat. Oligarki hanya akibat, dia nggak bisa apa-apa kalau nggak ada yang dukung. Jadi kembali saya ingatkan, saya hanya mengatakan kerangkeng dan hukum seumur hidup minimal Jokowi, lengserkan Gibran karena sudah nipu, pendidikannya nggak benar. Fokus dua hal itu. Kalau sudah sampai di kerangkeng, yang lain akan rontok. Jokowi koruptor nomor 1, kolusi dengan mengendalikan KPU, mengendalikan apalagi ya, Sirekap, agar dia bisa memenangkan pemilu
Dan kalau dibiarkan tidak diadili, dia akan berkelanjutan. Jadi sekali lagi fokus kerangkeng Jokowi, koruptor, korupsi, dan juga KKN nomor 1, dan juga Gibran anaknya dilengserkan. Saya fokus pada itu, saya tidak mau pusing oligarki. Oligarki, saya ulangi, oligarki hanya akibat dia bisa begitu karena ada yang dukung. Jadi Banten tetap menghadapi akibat Jokowi dengan memperkuat Aguan sambil dihajar tapi tetap fokus Jokowi di kerangkeng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Kita nanti akan buatkan ya rekomendasi-rekomendasi para tokoh, membuat poin-poin apa yang harus dilakukan untuk melawan penjajahan yang dilakukan oleh para oligarki dan berkolaborasi dengan para rezim yang tidak mau tegas ya. Bang Ismet, kami persilakan untuk menambahkan poin-poin apa untuk mengakumulasi kemarahan rakyat ini terhadap penjajahan di wilayah Banten ini khususnya atau ke Indonesia pada umumnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini 10 November 2025 ya, mengingatkan kita kepada satu hari heroik ya, pada tanggal 10 November 1945. Apakah pada saat ini ya, dengan dijajahnya, ditindas rakyat Banten, dirampas hak-haknya, akan memberikan kita sebuah semangat pengingatan bahwa pernah Bung Tomo ya, memberikan kumandang heroik untuk melakukan pekikan takbir Allahu Akbar, merdeka atau mati. Nah, apakah rakyat Banten saat ini harus seperti itu? Presiden Prabowo sebagai penguasa tertinggi di negeri ini harus mengingatkan kepada kita semua agar Bapak ingat pada orasi Bapak ketika dilantik bahwa tidak boleh ada negara dalam negara. Dan faktanya pada hari ini Banten dengan pinggiran lautannya sudah dirampas hak-haknya dan dijadikan reklamasi yang ingin menunjukkan bahwa PIK 2 ingin melakukan sebuah perluasan ya, daerah yang mengakibatkan bisa ditafsirkan bahwa ada negara dalam negara dengan dibentuk sebuah kawasan eksklusif yang Pak Prabowo sendiri tidak menginginkan pada saat dilantik sebagai presiden. Karena itu saya ingin mengingatkan kepada rakyat Indonesia dan khususnya rakyat Banten bahwa kita harus terus bersemangat berjuang tanpa henti sampai hak-hak kita bisa direbut kembali. Dan ini menjadi sebuah peringatan bagi semua penguasa ya, pejabat Indonesia terutama Presiden Prabowo untuk memperhatikan tuntutan rakyat. Rakyat Banten sudah menjerit bahwa oligarki Sedayu Group yang telah merampas ya, hak-hak rakyat Banten. Antoni Salim dan Aguan harus dituntut secara hukum dan PIK 2 harus dibebaskan dari proses proyek yang sampai saat ini masih berjalan. Demikian saya pikir rakyat Banten sekali lagi, rakyat Indonesia kita harus bersatu untuk mengembalikan dan merebut hak-hak kita sebagai rakyat Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Bapak Pak Sony dan Ibu Kurnia ya, pengacara yang paling keren saat ini. Ya. Paling keren atau paling miris? Ini. Oh gitu ya. Iya. Bu. Ayahku. Putri ya, ini tadi masyarakat sudah minta fatwa dari para tokoh. Apa yang harus dilakukan? Ya mereka minta fatwa jihad ya untuk melawan penguasa atau oligarki yang terus melakukan kebohongan, mengatakan persoalan PIK dan atau PSN ini selesai, tapi faktanya di lapangan masih dilakukan itu. Rakyat ingin melawan dan sekarang akan dibentur-benturkan oleh masyarakat sini. Apa yang harus dilakukan oleh rakyat, Bu Kurnia? Sebagai pertanyaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjawab pertanyaan dari Om Lim tadi, mari kita merujuk kepada taklimah atau keterangan ringkas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, walaupun ini terasa masih sangat penuh dengan di awang-awang, tapi kita patut untuk menjadikannya sebagai arahan. Kata Pak Prabowo, bentuklah suatu peraturan yang menguntungkan masyarakat.
bukan karena kau suka atau tidak suka. Bentuklah suatu aturan di mana aturan itu menjadi penyebar kebaikan, menegakkan kedaulatan dan menghapus kesulitan, ya. Nah, ya untuk rakyat. Selama ini semua itu masih berupa angan-angan. Bapak sudah diberikan komando itu, maka jangan tunggu lagi, ya, bahwa PSN ini terus terang sudah menderitakan rakyat dan orang yang diembankan itu sudah melanggarnya, maka sebenarnya hukum itu hanya menunggu untuk dilaksanakan. Ubi jus ibi remedium, di mana ada hak, di situ ada kemungkinan dan kesempatan untuk menuntut hak tersebut. Itu hanya akan menjadi hak saja tanpa bisa dituntut jika tidak ada aksi. Nah, mohon maaf, ayahandaku yang tercinta Bapak Prabowo Subianto, bukankah selama ini rakyat mengenal kata omon-omon? Kami yakin dan percaya bahwa Bapak paham kata-kata itu. Hari ini tidak boleh ada omon-omon lagi. Pelaksanaan, Pak. Ya, buktikan bahwa taklimat Bapak itu untuk benar-benar memakmurkan rakyat. Dan satu lagi, stoplah hubungan yang sangat riskan, yang tidak banyak gunanya dengan mantan penguasa, yaitu Bapak Joko Widodo, yang nyata-nyata sudah mewariskan suatu negara bangkrut. Ya, banyak ciri ataupun tanda-tanda bahwa negara bangkrut itu, ya. Padahal negara ini tidak pantas untuk bangkrut dengan sumber daya alam yang super banyak ini. Begitu, Om Lim. Ya, terima kasih. Terima kasih, Om Lim. Baik, Pak Prabowo. Ya, semangat. Bagaimana seorang pengacara perempuan yang sangat dikagumi rakyat ini, ya, menyerukannya apabila Bapak Presiden, ya, tidak mau atau tidak mampu memperhatikan rakyat dan memerdekakan dengan penjajahan hukum ini, maka pada saatnya saudara sendiri yang akan tergulung oleh masyarakat, ya. Karena masyarakat adalah yang mempunyai suatu kedaulatan yang paling tinggi. Ada Bapak Jenderal Sony, ya. Mana Pak Jenderal Sony? Masyarakat Sawaluhur yang lagi Dari mana? Sawaluhur. Banten. Oh ya. Sekarang lagi Ya, kasus. saya lupa. Ada Bunda Uwi ya dari masyarakat Sawaluhur Banten. Bang Syukur, ya. Ada berita yang terbaru mungkin ingin sampaikan. Saya persilakan. Maaf kalau nggak sopan ya, maaf kalau nggak sopan. Pakai kacamata nggak sih? Ya, jangan. Pak Sony mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang untuk menyuarakan hati rakyat. Saya mohon kepada Bapak Gubernur, ya, Bapak Wali Kota, semua kami ini rakyat biasa, Pak. Lihat keadaan dan kondisi kami yang di daerah Sawaluhur, Pak. Di Sawaluhur itu ada pengurugan besar-besaran dan itu bukan lagi PIK 2 lagi, tapi lebih dari PIK 2. Karena apa? Karena nanti Cina mau semua datang ke situ dengan seenak-enaknya aja. Bahkan yang di Sawaluhur ini tidak ada izin AMDAL, tidak ada duduk bersama dengan masyarakat. Semua saluran irigasi semua nanti akan banjir. Bukan hanya empang-empang yang diurugi, nantinya masyarakat Sawaluhur itu, Pak, sawah, empang, semua banjir tenggelam. Karena apa? Itu adalah peresapan air, Pak. Sedangkan di situ tidak ada, Pak, izin AMDALnya tidak ada. Sekarang mungkin berhenti sementara, tetapi mungkin mereka akan menyusun siasat. Karena apa? Tolong dong Pak Wali Kota, Pak Gubernur, tolong sikapi ini semua. Coba lihat, jangan seenaknya aja untuk membuat peraturan. Jangan bikin masyarakat ini sengsara dan menderita. Kami akan bicara dengan siapa? Kami akan melaporkan kepada siapa? Kalau kami tidak berdemo seperti ini, kalau kami tidak berteriak seperti ini, Bapak penguasa itu tidak akan pernah melihat kami. Kami benar-benar teraniaya, masyarakat Sawaluhur benar-benar teraniaya. Saya ucapkan saat ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun untuk para antek-antek Cina, ya, untuk para pejabat-pejabat, para begundal-begundal yang di sana yang tidak membela rakyatnya. Mereka akan terkutuk 7 turunan. Innalillahi. Lebih baik saya mati rata dengan tanah dibanding saya hidup dengan penjajah. Tolong Pak Prabowo, Pak Presiden kita, saya mohon Bapak, ya, lihat kondisi kami di Sawaluhur Banten. Mereka itu menganiaya rakyatnya, Bapak. Lihat, masyarakat Sawaluhur saat ini sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat Sawaluhur saat ini gelap.
Sawah-sawah akan banjir, Pak. Bagaimana dengan program Bapak untuk ketahanan pangan? Bagaimana program Bapak dengan perikanan? Semua akan diuruk, semua akan banjir, Pak. Seperti ini, Pak, kami menyuarakan seperti ini. Kami dianggapnya provokator, Pak. Kami ini rakyat biasa, Pak. Kami memohon, Pak, keadilan dari Bapak Presiden kami, Bapak yang terhormat, Bapak Prabowo. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Uwi, ya dari Sawah Luhur yang berteriak dengan hari yang paling dalam bahwa persoalan pagar itu sekarang sudah menjadi persoalan pengurukan daratan yang akan dijadikan sebuah negeri jajahan. Ini semua yang dirasakan oleh masyarakat Banten dan ini persoalan kita semua. Ada Ibu Mary ya, yang menjadi pejuang nasional ya, yang selalu memberikan juga masukan kritikan kepada rezim ini, terutama dalam persoalan masalah Banten dan sekarang ini. Kami persilakan Ibu Mary. Ya. Terima kasih Kang Mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa ya dari One OK One, kemudian Hani TikTok, kemudian Channel, RH dan sebagainya, ini Mibartut banyak banget. Kalau Anda lagi berada di sini, maka kondisi di sini lagi sangat riuh. Kenapa riuh? Karena aksi di sini ada yang menerima, tapi ada yang tidak menerima. Sementara kita sudah melakukan pendekatan dengan masyarakat dalam upaya untuk membongkar semua kebusukan oligarki, ya. Tapi di seberang sana ada pihak yang berusaha untuk menghentikan aksi kita, betul ya? Bahkan mereka berusaha memancing. Tadi saya lihat sudah ada yang melempar botol aqua dalam upaya memancing kemarahan kita, betul ya? Sekarang bagaimana cara kita menghadapi? Kalau boleh saya ngomong, orang waras lebih baik ngalah, betul? Ngapain kita harus melawan orang yang nyata-nyata sudah pasti dibayar untuk melakukan itu, betul? Karena aksi mereka itu sudah pasti tidak dari hati, betul kan? Sudah pasti tidak dari dalam kondisi yang tertekan, seperti masyarakat yang ada di belakang kita, di mana mereka ini berteriak, barusan tadi Ibu ya, sawah-sawah itu tergenang, laut diuruk, ya, sungai diuruk, kemudian komplek-komplek yang mahal sudah berdiri. Sudah jelas komplek itu bukan orang Indonesia yang beli, betul kan? Artinya apa? Ini wilayah Banten disiapkan untuk warga negara lain selain warga negara Indonesia. Nah sekarang saya minta kepada seluruh masyarakat, dan ini bukan Banten saja, karena proses yang namanya reklamasi itu sudah sepanjang pantai dari ujung utara Indonesia sampai ujung timur, Papua pun sudah ada. Jadi kita harus hati-hati akan masuknya kekuatan asing yang mereka nggak perlu izin, karena mereka sudah ada tempat di situ, sudah dikasih di situ, bahkan mereka sudah dikasih legalitas dengan adanya SHM, HGB dan sebagainya. Ini pemerintah harus ambil peran. Pemerintah harus mentertibkan, bahkan pemerintah harus menyetop segala upaya untuk memberangus pribumi, betul? Kita siap, ya KNPRI selalu bersuara di setiap peradilan. Insya Allah kami akan selalu membersamai, berupaya untuk mencari kebenaran. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Salim. Ada Dr. Yulia ya, kami harap memberikan komentar 2-3 menit. Apa yang harus dilakukan rakyat ya untuk melawan kemunafikan pada rezim ini yang membiarkan oligarki akan mencaplok dan bahkan menjadikan bagian dari negeri asing, sebagaimana Singapura dikuasai oleh Melayu, oleh China, dan sekarang ini pun juga akan seperti itu. Silakan Bu Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yulia, rakyat Indonesia dari Jakarta. Saya mengingatkan bahwa
Kota Banten adalah bagian dari negara Indonesia. Dan Kota Banten adalah kota santri, kota ulama. Saya ingatkan, hormati budaya kota santri, kota ulama Indonesia, yaitu Banten sejak zaman penjajahan. Dan rakyat menolak budaya asing menggantikan budaya Banten. Seperti juga kita tidak merubah budaya Bali sebagai untuk orang Bali, dan jangan rubah budaya Banten sebagai orang Banten. Untuk itu kami minta rakyat Banten dan seluruh rakyat Indonesia yang tahu bahwa Banten adalah kota yang melawan penjajahan dan menang merdeka sebagai rakyat Banten oleh semua Sultan Ageng Tirtayasa. Oleh karena itu, persatuan rakyat Banten dan Indonesia melawan penjajahan Aguan dan Pak Jokowi dengan kroni-kroninya, sehingga kita bebas dari penjajahan. Dan saya katakan, kita harus bersatu karena Allah untuk menjaga harga diri martabat bangsa Indonesia dan lawan negara dalam negara Indonesia. Lawan merdeka. Allahu Akbar. Baik, saudara sebangsa dan tanah air ya. Tunggu, dalam beberapa hari ini akan ada poin-poin apa yang disampaikan para tokoh untuk melakukan perlawanan apabila negara atau Presiden Prabowo pada hari ini tidak memberikan keamanan bagi rakyat untuk menyelesaikan persoalan penjajahan di PIK 2 ini. Pasti akan terjadi sesuatu pertempuran yang hebat. Walaupun dulu bersama Belanda, sekarang yang dihadapi adalah pengkhianat-pengkhianat bangsa yang tidak memberi keamanan bagi bangsa Indonesia. Tunggu, pasti akan menjadi bola salju yang akan menggulung kekuasaan yang tidak memberikan keuntungan bagi rakyat Indonesia. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.